modelnya masih persekutuan doa nggak sih? Atau bahkan ada gereja Katolik karismatik di luar sana? Gereja Katolik nggak mungkin ada yang disebut gereja Katolik karismatik. Tetap Tetap gereja itu satu. Prinsipnya apa dalam gereja Katolik? Selama gereja, pimpinan gereja mengizinkan, berarti oke. Masih dalam koridor gereja. Dan tidak melanggar fundamental ajaran Katoliknya ya. Betul. Itu yang penting. Itu, Oke. iya. Jadi orang yang ikut gerakan karismatik Katolik, hidup doanya lebih oke. Kalau sebelumnya hanya 30 menit, 30 menit juga ngeselila mereka. Kalau pinggang keceng klakson, PR ya. Tua, Tadi- PR, tua. Iya, tapi kan tuan situ. Iya. Iya. Tadi malam Kenapa? mau rebahan, Son. Bini gue sampai beres doa, gue belum rebahan. Karena Kecengklak pinggang, sakit. Sekarang masih? Geser deh. Ya udah mendingan lah. Udah mendingan. Semoga lekas sembuh ya. Mau ngomong segera lekas muda kan susah. Iya juga. Iya. Mari kita semoga lekas sembuh. Tapi kalau yang lagu yang satu ini bawa kita ke masa muda, Son. Oh iya. Nah, Ini- ngomong-ngomong muda nih ya, zaman kita sekolah muda minggu tuh itu, sekolah minggu, betul. Lagu ini ada. Jadi ketahuan lah ya umurnya saya sama Sony Iya. berapa nih. Ini lagu tentang burung ya, Cici Orowo. Karena saya suka burung, jadi kita nyanyi lagu Iya. burung ya. Kok kayak intronya Jamrud? Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Nyanyi bareng yuk. Bagai raja wali, melintasi badung dingin. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi badai di bawah kepak sayapmu. Di bawah kepak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. melintasi langit biru, Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Panggilan untuk Anda yang punya kendaraan dengan kadang kalau lagi nge-MC gue suruh gitu tuh, lagi anak-anak nyanyi, tiba-tiba tolong panggilin nomor kendaraan menghalangi kendaraan lainnya. kalau enggak jokes MC biasa. Apa? Silakan ke atas panggung, kalau panggungnya ke Anda susah gitu. Standar. Tapi ini adalah lagu yang memang sangat-sangat membawa kita flashback ke masa Betul. yang lalu ya, San ya. Ini populer zaman sekolah minggu dulu. Ya, sekolah minggu di tahun 2000 di dalam 90-an. 80 coy. 80. Coy, gua 80. Ya ampun, tua banget ya. Suatu pengakuan yang tidak disengaja. Yes. Tapi pastinya jangan ngomong-ngomong tua di sini. Ya. Karena ada yang lebih di Oh atas iya kita, benar. ya. Ini mas senior. Senior. Dan pertama kali datang ke rumah Noni, rumahnya Nodi dan Yes. Sony. Inilah Pastor Hendra. Pastor Hendra. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Nah, itu dia. Bisa di Apa luar. kabar, Pastor Hendra? Very good. Baik, Very terima good. kasih. Pastor Hendra ini berkarya di mana sih, Pastor? Buat Saya yang belum sekarang berkarya di Paroki Santo Laurentius di Sukajadi. tahu. Oh, dekat kantor saya itu. Itu dia. Kantor saya di Jalan Jurang, Pastor. Itu dia ya. Oh, di Laurentius. Jadi jauh ya tuh. Oh, dekat dong. Deket. Kalau ke Jurang. Soto Boyolali ada di atas, sama Iya. Sate Maranggi. Maranggi sekarang. Mm-mm, Iya. betul. Betul. situ. Tapi kan kalau Laurentius terkenal Sate Ayu yang di depannya ya. Sate Ayu. Si Mo yang di Oh, trotoar. Jando. itu sih persis depan gereja. Itu Iya, Sate persis Ayu. depan gereja. Nggak Masa tahu sate disebut apa. Ayu, nenek-nenek gitu. Gitu nggak? Itu. Yang lebih aneh kalau kakek-kakek. Iya. Itu dia. Itu lebih aneh, kakek-kakek tapi ayu ya kan. Jadi kemayu. Nenek-nenek betul itu. Kakek tapi Sate, ayu. sate. Oke, Pastor Hendra ini gabung sama kita untuk
Wih, perdana sih. dan langsung ngebahas hal yang enteng-enteng. Enteng Betul. banget. Apalagi ini juga salah satu yang diminta sama teman kita di YouTube ya atau di Ada di YouTube, komen IG. YouTube. IG juga ada. IG juga ada, IG juga bahkan ada. yang japri kita juga Nah, begitu ingin, kayaknya menarik nih kalau Rumah Noni membahas tentang harismatik. Kita akan mulai Karismatik, dari luar Honda biasa. Karisma sebelum iya, Itu sebelum dia. nanti kita masuk ke Nela Karisma. pas kita bahas sesuatu yang sensitif mungkin. Sebagian Tapi orang. buat saya Nah. sebenarnya menarik sih. Ya, saya juga menarik. Menarik karena sebelum kita masuk ke bahasan utama nih Pak Surya, saya seorang Protestan. Siap. Dan kalau di Protestan harismatik tuh udah lama sekali, sudah sangat umum gitu. Jadi Protestan juga, maaf, ada yang konvensional, ada yang karismatik juga. Atau Mungkin gimana saya sih kategori? Sebenarnya tidak mau mengkotakan ya, tapi Buletin aja. Jadi gini Not. Maksudnya tidak ingin mengkotak-kotakan, tapi dalam gereja Protestan ada istilah gereja harismatik segala macam itu sudah lama sekali. Seperti Cemiu ya, correct me if I'm wrong. Kayak saudara-saudara dari Bethel, Tiberias, itu tuh identiknya dengan gereja harismatik. Nah, sebenarnya kan akhirnya bertanya-tanya nih, kalau di Protestan harismatik itu kayak gimana sih? Mungkin liturginya yang paling umum ya. Ini bukan membandingkan dalam makna buruk nih, tapi apakah sama nanti yang kita bahas nih harismatik dalam Katolik Protestan? Betul. Seperti tata ibadah, kemudian kecenderungannya kalau menyanyikan lagu ini lebih energik. Nah, kalau kayak lagu yang tadi, yang ya kan? Itu biasanya. salah satu lagu yang dikenal juga lewat biasa kalau di KKR suka banyak tuh. Betul. Ya. Dan biasanya lagu-lagunya, lagu pujiannya tidak kita temukan dalam buku Puji yang syukur. dikeluarkan, puji syukur, Pada bakti. pada bakti, Iya. atau kalau di Protestan kidung jemaat, Kidung jemaat, NKB betul. gitu-gitu biasa tidak ada karena Ya. lagu sendiri. Nah, itu yang saya tahu. Nah, akhirnya di Rumah Noni sudah berjalan berapa kita? 4 Mau 4 Mau 4 tahun, mau 200 episode, belum Wush. berani satu pun yang bahas dan harismatik. saya baru mengenal, oh ternyata di Katolik ada juga Betul. harismatik dari Noni dan dari teman-teman. Iya. Iya. Jadi apa sebenarnya Katolik harismatik tuh, Pastor Hendra? Apakah yang sama persis dengan yang ada di Protestan atau seperti apa sebenarnya? Atau mungkin secara umum dulu penjabarannya seperti apa biar yang di umat yang Iya, juga iya. bisa tahu. Jadi karismatik Katolik kan ya. Mm-mm. Kalau di gereja Katolik, karismatik Katolik tuh belum terlalu lama. Oh, Jadi belum terlalu lama. Oke. Baru mulai tahun 1967. 1967. 67. Belum untuk satu kegerakan yang luar biasa itu belum dibanding Tuhan Yesus kan sangat betul. muda lah. Iya, Gitu ya. iya. 1967 itu mulainya. Jadi ada beberapa mahasiswa plus dosen di universitas di Amerika Serikat, Duquesne University, yang mengadakan satu retret. Jadi malam minggu mereka nggak hura-hura, tapi mengadakan retret. Sorry, sebelumnya mereka mahasiswa Katolik berarti ya? Orang-orang Katolik saja Oh, ini. oke. Jadi orang-orang Katolik. Ya. Mereka terinspirasi memang oleh gerakan-gerakan karismatik non-Katolik. Jadi sudah ada lebih dahulu. Dan mereka terinspirasi oleh itu. Oke. Jadi orang-orang Katolik ini bertemu dalam retret. Dan kemudian yang luar biasa pada dalam retret itu, ada seorang mahasiswi namanya si Patty Gallagher. Dia itu ketika dalam retret, meninggalkan retret itu, masuk ke kapel. Masuk ke dalam kapel dan beradorasi lah. Kita tahu kan ya di gereja Katolik ada sakramen Maha Kudus, dia beradorasi. Dan ketika beradorasi entah bagaimana caranya, entah Tuhan bekerja seperti apa, tiba-tiba dia berbahasa roh. Nah, itu dia. Berbahasa roh dia di situ. Dan kemudian dia kaget sendiri. Dia panggil teman-temannya, yuk kita ke kapel, beradorasi bersama di depan sakramen Maha Kudus. Dan mereka semua mendapatkan karunia bahasa roh. Sejak saat itu mulailah tersebar di universitas-universitas itu, di kalangan orang Katolik. Jadi di Amerika Serikat lebih dahulu. Oh, oke. Jadi benar-benar menyebar kemana-mana dan terus akhirnya juga sampai ke Indonesia. Tapi bukan berarti berasal dari Amerika ya Pak Surya, karena kebetulan untuk peristiwa itu pertama terjadi di
Amerika di UNAS tadi, Universitas Amerika Serikat. Betul. Kan UNAS. Iya. Oh, lagi retret ternyata. Retret, betul. Itu ketika berbicara tentang kita mau sejarahnya dulu berarti sejarah nih dari Amerika tahun 1967 tadi. 67, gitu. Saya sama Sony juga belum ada, itu belum lahir. Om Steve kuliah semester 8 malah. Saya aja belum lahir kok. Saya belum lahir ya. Nah, lalu ketika perlahan-lahan akhirnya pengaruhnya, bukan pengaruh sih, ibaratnya informasi tentang ini menyebar kan ya, menyebar kemana-mana. Nah, di Indonesia sebenarnya udah ada embrio-embrionya, tapi persekutuan doa yang ekumene, campuran. Jadi orang-orang Katolik kan nggak ada nih. Betul. Di Indonesia kan belum ada, sama sekali belum ada. Tapi mereka suka ikut di Protestan, di Pentakosta. Jadi persekutuan doa ekumene hadir. Nah, Bapak Uskup waktu itu, Bapak Uskup Jakarta, almarhum Monsinyur Leo Sukoto, prihatin kalau orang Katolik jangan-jangan nanti nyebrang gitu kan. Betul. Ini juga saya prihatin, teman saya orang Protestan, adanya di lingkungan Katolik. Itu dia. Ya udah kita nyebrang aja yuk. Nanti nyebrang juga. Akan tiba saatnya. Nah, seperti itu. Maka beliau, Monsinyur Leo Sukoto itu memanggil 2 orang pastor. Pastor O'Brien dari Bangkok dan Schneider dari Manila. Dua-duanya pastor Yesuit. Dua-duanya sudah terlibat aktif dalam gerakan karismatik di Amerika dan di Bangkok serta di Manila itu ya. Dua-duanya orang Amerika kalau nggak salah. Mengadakan retreat untuk para imam, biarawan, biarawati dan umat. Dan itu terjadi tahun 1976. Wow. Jadi 1976 bulan Mei retreat diadakan, dan setelah retreat itu mulailah diadakan retreat awal seperti itu, yang dalam bahasa sekarang disebut seminar hidup baru dalam roh. Oh, seminar hidup baru. Jadi seminar hidup baru dalam roh diadakan di salah satu paroki di Jakarta, dan umat yang mengikutinya antusias. Dan sejak itu tersebar ke seluruh Indonesia, termasuk ke Keuskupan Bandung. Jadi di Jakarta 1976, di Bandung sendiri baru 1982. Resminya 1982. Pada tahun 1981, waktu itu Bapak Uskup Monsinyur Ernst almarhum juga ingin mengadakan seperti itu karena udah tersebar kemana-mana kan ya. Dia mau tahu, maka dia panggil pembicara-pembicara dari luar negeri juga, dan mengutus imam-imam dan suster-suster ikut retreat. Dan itu tahun 1981 ya. Dan 82 dia menugaskan Pastor almarhum Soekarno. Jadi Pastor Soekarno sebagai moderator pertama. Dan kemudian diadakanlah persekutuan doa di Paroki Pandu. Jadi terjadilah di Pandu bulan Maret 1982 itu. Dan sejak itu tersebar ke paroki-paroki yang lain gitu. Dan juga banyak persekutuan doa karismatik di paroki-paroki. Tapi memang pada saat itu kalau salah tolong dibenerin Pastor ya. Itu adalah masih kelompok-kelompok kategorial, betul Pastor ya? Atau gimana? Jadi itu adalah kelompok baru. Jadi sama sekali kelompok baru. 1982. Dan banyak orang juga belum tahu kan apa ini karismatik. Iya, betul. Imam-imam pun banyak yang belum tahu. Jadi belum menjadi satu kategorial tertentu. Hanya Bapak Uskup ingin supaya ini kelompok yang bagus ini, gerakan yang bagus ini dijaga supaya tidak melenceng dari iman Katolik. Maka disebut juga tadi karismatik Katolik. Gitu. Pastor, kalau gitu kita bicara soal untuk pengantar ya, dalam sebuah organisasi gereja Katolik kan jelas nih yang saya lihat juga nih, Vatikan, Bapak Paus sebagai pemimpin umat tertinggi gitu. Kemudian ada level wilayahnya itu akhirnya paroki-paroki nih. Nah, kenapa dikatakannya adalah kelompok? Apakah ini tetap bagian dari paroki? Atau hanya kalau istilah sekolah itu kayak ekskul, apakah hanya dia kegiatan komisi atau seperti apa sih secara organisasi dia struktural? Jadi secara struktural di Vatikan sana itu kan ada yang namanya departemen lah. Kalau di Indonesia kayak kementerian, seperti itu, diskateri. Nah, ada satu diskateri yang mengurusi kaum awam. Jadi gerakan karismatik adalah gerakan awam. Disebutnya gerakan ini ya. Jadi pergerakan, gerakan awam
Karena memang tadi yang memulai pun awam-awam kan yang mahasiswa-mahasiswi itu serta dosen awam-awam. Dan di gereja Katolik juga baru resmi gerakan karismatik ini, gerakan yang ya pokoknya yang berbau karismatik ini baru 1975. Jadi seperti itu, 75 di Indonesia 76 kan ya, Jakarta itu. Nah, kemudian masuk di kemana-mana tersebar, akhirnya Gereja Katolik Indonesia membuat sebuah badan tersendiri untuk karismatik ini. Namanya Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik. Jadi di pusatnya BPN, PKK, bukan PKK ibu-ibu itu ya. BPN-nya juga bukan bahan Badan Pertanahan Nasional, bukan pendidikan keterampilan keluarga juga bukan. Jadi Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik. Nah, itu di tingkat pusat lah, KWI ya, KWI. Di keuskupan disebutnya Badan Pelayanan Keuskupan, BPK, PKK. Jadi BPK di Bandung bukan di Pangganggaro. Itu. Fokus. Di jam makan siang memang. Bukan juga sekolahan ya. Bukan penabur bukan. Itu luar biasa enak soalnya kalau babi Pangganggaro. Jos, tapi memang enak juga seperti gini. Karismatik juga enak memang. Tiap pastor yang kesini pasti kita goda dengan namanya babi Pangganggaro tadi, yang suka dan tidak kan kelihatan. Kayaknya Pastor Hendra nih ada kode-kode juga nih. Bisa diajak ya ke BPK Nasional. Hawar-hawarnya mau. Kapan atuh? Kapan Om Sen? Iya. Oke, level itu tadi ada BPK. Itu ya, BPK. Jadi Badan Pelayanan Keuskupan. PKK, Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Bandung. Nah, di Keuskupan Bandung saya sebagai moderatornya. Jadi saya moderator, ini periode kedua. Dipilih tahun 2000, ditunjuk oleh Bapak Uskup tahun 2020 yang lalu. Periode pertama sampai 2023 dan sekarang 2023 sampai 2026. Itu periode kedua. Cuman boleh menjabat 2 periode atau gimana? Dalam bukunya ada bukunya juga. Buku moderator ditulis 3 kali. Maksimal 3 periode. Maksimal 3 periode. Berarti sekali lagi. Itu maksimal dia. kalau dipilih lagi. Iya. Kalau Bapak Uskupnya masih ingat gitu. Kan tergantung Bapak Uskup. Betul. Tadi itu Mas Rendra sempat Tapi tenang aja ya. Bapak Uskup kan teman sekelas gitu. Iya. Jadi ada jalur KKN. Bisa kode-kode sedikit. Itu dia. Tadi Mas Rendra sempat bilang ada pembaruan karismatik Katolik. Kenapa sih ada kata-kata pembaruan ini? Emang apa yang diperbaharui gitu? Ini dia. Seru nih. Ini yang pentingnya. Yang penting itu pembaruannya. Apa yang diperbaruinya? Yang diperbarui adalah diri manusia itu. Cara pandang, cara pikir, cara hidup, itu semua dibarui oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang dan dia memperbarui orang sehingga disebut menjadi manusia baru. Nah, ini dia manusia baru. Nah, nampak di mana? Kelihatannya di mana sebagai manusia baru? Hidup barunya nampak di mana? Nampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang ikut gerakan karismatik Katolik, walaupun nggak semua, tapi kebanyakan hidup doanya lebih oke. Kalau sebelumnya hanya 30 menit juga ngeselila mereka. Sekarang bisa 1 jam. Jadi pagi-pagi saat teduh itu banyak yang melakukannya 1 jam minimal itu ya. Jadi hidup doanya luar biasa. Membaca Alkitabnya luar biasa juga. Lalu kemudian hormat pada sakramen-sakramen, mengikuti perayaan Ekaristi yang lebih dihayati. Jadi bukan hanya sekedar datang ke gereja terus kemudian pulang, enggak. Tapi lebih lagi. Pelayanannya juga bagus, rata-rata bagus seperti itu. Jadi diperbarui dalam segi itu. Tuhan memperbarui orang dan kemudian pembaruannya itu nampak dalam kehidupan sehari-hari, pelayanannya, hidup doa pribadi, baik pribadi maupun dalam kebersamaannya itu. Dan itu tadi sempat dibilang juga ternyata menghargai dan menghormati sakramen-sakramen yang ada semakin lebih lagi gitu Mas Arya. Berarti betul. Itu kan gini, kita ada beda gaya nih antara karismatik itu dengan lagu-lagu yang biasanya bersemangat dengan gereja Katolik yang memang biasanya sangat-sangat lagunya itu ortodoks ya, anggaplah begitu ya. Konservatif, tradisional. Lalu kalau memang ketika maksudnya gini Pastor, kan tidak, kalau misa itu kan perayaan Ekaristi ya, maksudnya itu kan pasti umat datang seperti pada umumnya.
Lalu nggak ada bentrokan. Aduh, kok nggak semangat ya lagunya. Aduh, kok ngantuk nih gitu kan. Kalau di pertemuan mungkin lagi rame atau gimana? Gimana sih Pastor itu? Apakah ada bentukan seperti itu atau? Jadi kalau liturgi Ekaristi kan sudah ada pakemnya ya. Betul. Pakemnya ini dari Roma. Harus diperlakukan seperti apa. Wajib itu nah, ya. Wajib lah seperti itu. Nah, orang-orang yang ingin tadi yang lebih semangat, yang lebih semarak, yang merasa lebih tergetar lah kalau pakai bahasanya itu bergetar, benar-benar ada yang namanya persekutuan doa di luar perayaan Ekaristi. Jadi persekutuan doa di situlah ada yang namanya kalau bahasa kerennya itu praise and worship-nya itu. Memuji dan memuliakan Tuhan, pujian dan penyembahan seperti itu. Kalau pujian kan bisa rame, penuh sorak-sorai, penyembahan hening. Dan pada saat itu juga lalu ada pelayanan firman. Orang disirami dengan firman Tuhan. Itu di luar perayaan Ekaristi. Ya, bukan sakramen juga. Bukan sakramen. Ini ibadat lah. Cara berdoa yang berbeda. Kan kita tahu kan di gereja Katolik cara doanya kan bisa bermacam-macam. Ada yang suka doa taise, yang lebih tenang, meditasi. Ini karismatik. Jadi ini yang lebih berapi-api. Ini memberikan option kepada umat nih. Betul. Jadi tapi kalau kita ngelihat, kalau tujuannya kan pasti lebih baik nih Pastor ya. Tujuannya ingin membuat umat lebih menghayati, bahkan merasakan kehadiran Tuhan gitu. Lantas kenapa tidak masuk ke dalam liturgi sih Pastor? Dalam artian gini, kalau saya sebagai outsider nih ya, kenapa jadinya bentuknya masih kelompok? Apakah akan ada cita-cita nih, misalkan kalau memang ini adalah hal yang baik, kenapa tidak dibuat menjadi sebuah hal yang lebih berlaku untuk semua gitu. Misalkan ya misa pagi itu yang hening-hening, yang jam 9 apa jam 10 misa karismatik. Maksudnya gitu. Apakah ada arah ke sana atau sebenarnya kalau saya melihatnya supaya umat tidak khawatirnya ada umat yang melihat ini sebagai pilihan yang berbeda gitu. Jadi seolah-olah di gereja Katolik ini kok ada B seolah-olah gitu. Apakah nanti arahnya ini kemana sih sebenarnya karismatik ini pasti? Arahnya yang jelas semua ke surga. Yes. Kalau masuk kita pasti. Siapa yang duluan? Kabarin yang duluan. Andrea mau duluan, Andrea. Kabarin. Bener nggak arah surga ke sana? Apa kabarin gitu. Jadi gini, minat orang kan berbeda-beda. Minat orang berbeda-beda. Ketika gerakan karismatik masuk ke Indonesia pun kan, ini gaya apa nih? Ada pertentangan lah intinya Protestan, Pentakosta atau apa? Suatu ketika pernah terjadi di satu gereja diadakan misa bergaya karismatik. Jadi musiknya, pujiannya pakai pop rohani lah seperti itu ya, pop rohani seperti itu. Orang yang masuk bingung. Waduh, jangan-jangan ini saya masuk salah gereja nih katanya. Seperti itu. Nah, dalam gereja sudah ada pakemnya, bukan masalah mau nyatu atau tidak ya. Tapi ada pakemnya. Kalau perayaan Ekaristi disediakan ya seperti itu. Namun di luar perayaan Ekaristi ada ibadat yang lain, cara berdoa yang lain. Seperti itulah. Jadi di dalam persekutuan doa seperti itu. Bentuknya PD ya, persekutuan doa, dan beda hari dengan hari Minggu. Bukan. Jadi wajib perayaan Ekaristi itu. Namun kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa tertentu di mana di dalam perayaan Ekaristi gayanya lagu-lagu karismatik. Ada. Jadi orang udah tahu. Kalau datang perayaan Ekaristi jam sekian, gaya perayaannya, lagu-lagunya akan karismatik seperti itu. Ada beberapa paroki sudah. Tidak rutin. Jadi tidak rutin. Misalkan minggu keempat setiap bulan. Kalau ingat misalnya di Gereja Pandu ya, di Gereja Pandu kan ada misa dengan TM3. TM3. Tim Misa Muda-Mudi. Kalau nggak salah minggu keberapa jam 9.30. Mereka pakai drum juga. Misalnya musiknya pakai full musik band, drum, pakai band seperti itu. Jadi berarti ini buat ngobrol buat umat juga yang menyaksikannya, barangkali juga ada yang baru tahu sejarahnya seperti ini gitu ya. Jadi memang ini adalah memang gerakan juga yang malah direstui oleh Bapak Uskup, bahkan Bapak Paus di sana gitu. Karena emang ya kalau kita ngomongin pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu kan
personal sekali. Personal. Kita tidak bisa mengatakan cara ini yang paling bisa membuat kita. Tapi juga kita harus ingat ada pakem nih. Karena kita ngomongin gereja Katolik. Sudah dari sononya dari Vatikan blok aturannya seperti itu. Makanya modelnya PD, persekutuan doa. Betul. Tapi walaupun seperti itu, apakah ini terjadi sama di negara lain nggak sih, Pastor, buat modelnya masih persekutuan doa nggak sih? Atau bahkan ada gereja Katolik karismatik di luar sana? Gereja Katolik nggak mungkin ada yang disebut gereja Katolik karismatik. Tetap gereja itu satu. Yes. Tapi perayaan Ekaristinya, variannya nih. kalau kita lihat di YouTube aja, di YouTube lihat. Ada di Filipina. Jadi ada komunitas khusus yang perayaan Ekaristi di paroki yang khusus juga. Paroki khusus misalnya karismatik. Jadi bergaya karismatik itu. Dan selalu ada terus kemudian ada doa penyembuhannya. Jadi selalu itu kan seperti itulah. Jadi selalu tergantung tempatnya, Itu sebuah statement menarik loh. Tidak ada yang namanya gereja Katolik karismatik, itu tidak ada. Karena kan gereja Katolik. Kalau di kalau di perayaan Ekaristi kan kita selalu bilang gereja yang satu iya, benar, Katolik Apostolik, pengakuan iman. Betul. Iya, pengakuan iman jelas sekali itu. Cuman kalau misalkan berbicara tadi garis besar yang bisa kita tangkap adalah kalau memang Ekaristi, ya memang Ekaristi maksudnya. Kalau memang gayanya ini memang bisa kita macam-macamin, variasinya banyak nih. Variannya kalau kita beli kopi kopi hitam, kopi susu atau kopi yang mana gula aren atau apa, banyak pilihannya. Dan kalau karismatik ini jadi lebih satu gaya. Gaya menurut saya lebih energik karena itu dia tadi pilihan pujiannya juga biasanya pilihan notasi nada-nada tertentu. Betul. Kita akan jarang menemukan, ada kalanya menjelang firman Tuhan biasanya ada pilihan yang lebih lembut betul. Tapi pengulangannya akan berapa kali biasanya mengajak umat untuk lebih ayo siapin hatinya sebelum kita ketemu firman Tuhan. Biasanya gitu sih memang gaya. Ini adalah tentang gaya yang berbeda. Gaya yang berbeda, betul sekali. Sekarang kita masuk ke tentang bahasa roh nih, Pastor. Dan tadi satu penyembuhan itu juga menarik. Kalau bahasa roh, bahasa roh sendiri ini kan sebenarnya di internal umat Kristiani, baik itu Protestan ataupun Katolik. Ini kan sesuatu yang saya nggak mau bilang debatable sih, tapi discussable. Ini sesuatu yang discussable. Ini kita bisa diskusikan. Betul. Karena ada orang yang melihat ini mah hanya terjadi di zaman Tuhan. Ini tidak ini tidak mungkin. Loh, lantas orang yang mengalami apakah berbohong? Ini pun terjadi di internal umat Kristiani. Nah, based on experience Miss Patty Gallagher tadi itu, ini kan pengalaman spiritual personal gitu. Nah, bahasa roh yang dikenal dalam lingkungan gereja Katolik, apakah itu yang sama yang dijelaskan dalam Alkitab konteksnya, Pastor? Iya. Jadi Alkitab kan berlaku sejak dulu, sekarang sampai selama-lamanya ya. Alkitab nggak pernah dibatalkan. Dalam Alkitab, terutama dalam 1 Korintus 12 dibicarakan oleh Paulus tentang karunia-karunia itu. Salah satunya adalah karunia berbahasa roh. Dan karunia berbahasa roh ini ada dua sebenarnya. Satu, karunia untuk berdoa. Satu, karunia bernubuat. Jadi berbahasa roh untuk berdoa. Supaya nggak salah, saya baca Alkitabnya. Ikut. Saya mah dibacain aja, ada dua yang baca. Gitu. Kalau semua baca siapa yang denger? Betul. Ya kan, Pastor ya? Iya. Apa, Pastor? Karena baca firman Tuhan harus hormat sedikit ya. Betul. Jadi dalam 1 Korintus 14, maaf, tadi bukan 12, 14 ya. 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi 1 Korintus 12 banyak bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus dengan macam-macamnya. Ditegaskan lagi oleh Paulus, bahasa roh ini adalah bahasa doa untuk membangun diri. Dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi itu bahasa doa. Yang sering dilakukan oleh teman-teman dari kelompok karismatik ini memang berbahasa roh, bahasa doa. Jarang sekali mendapatkan karunia berbahasa roh yang bernubuat. Karena ada juga bahasa roh nubuat. Dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 27.
Jadi jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Jadi ada 2 bahasa roh itu, bahasa doa nggak perlu ditafsirkan karena itu adalah omongan dia dengan Tuhan Rahasia sendiri. lah, gitu tadi kan ya. Yang kedua adalah bahasa roh yang memang isinya nubuat, tapi harus ada yang nafsirkannya. Kalau nggak ada yang nafsirkan, kata Paulus, nggak usah lah, percuma. Lebih baik ngomong pakai bahasa manusia yang dimengerti. Iyalah. Tapi enak loh sebenarnya. Bahasa roh tuh menguntungkan. Mengapa menguntungkan? Kan ejekannya gini. Bahasa roh yang menguntungkan itu. Kalau bahasa roh bunyinya seperti apa? Katanya laba, banyak dapat labanya. Kalau kita ganti cuan. Itu ejekannya kalau bahasa roh ada yang ngejek seperti itu. Tapi orang-orang karismatik bukan masalah bisa atau enggak, tapi mengalami atau tidak. Iya, mengalami. Gitu. Pastor, rasanya seperti apa dulu ya? Rasanya seperti apa? Ketika orang mendapatkan karunia bahasa roh, dia nggak bisa mengontrol pikirannya gitu. Mau buka mulut seperti apa gitu ya. Berhenti nggak bisa. Bisa. Oh, bisa berhenti. Karena bahasa roh itu bisa dikendalikan. Jadi orang, coba bayangkanlah kalau dalam perayaan Ekaristi biasa ada orang yang berbahasa roh. Apa nggak disebut gelosia? Karena tidak umum. Karena tidak umum. Gitu. Beda sendiri. Jadi memang bisa dikontrol. Harus mengendalikan diri. Seperti dan itu bisa ya. dipelajari. Tidak bisa. Maksudnya mengontrolnya, how to controlnya bisa kita. How to control harus bisa. Iya. Tapi belajar bahasa roh nggak bisa nih. Nggak bisa. Karena given karunia kita tadi. Iya. Pastor, bahasa roh ini roh apa sih? Maksudnya buat kita yang awamnya mendengar roh yang umum dikenal oleh umat Katolik, umat Kristen ini Roh Kudus. Apakah Roh Kudus? Dan bahasanya itu bahasa apa sih, Pastor? Bahasa yang nggak diketahui itu bahasa rahasia kan. Dikatakan ini kan dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Dikatakan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia nama juga. Ini hanya dia dengan Tuhannya tiba-tiba mengalami sukacita, mengalami ketenangan dalam hidupnya. Di titik itulah dia mengalami. Sony tadi sempat bilang apa tuh? Bahwa apa artinya atau kan ya gitu ya. Terus sebelumnya juga siapa yang tahu itu bahasa rohnya benar atau enggak? Bisa aja orang pura-pura, ya kan? That's right, katanya. Ditambah lagi kalau saya lihat malah ada sedikit bahasa yang rahasia ini dengan dia dan Tuhan. Sebenarnya kalau dia mau berpura-pura bisa saja dong, Pastor. Bisa aja, tapi untuk apa? Buat apa? Biar keren. Biar keren. Saya bisa bahasa roh, bukan tempatnya. Gitu ya. Mohon maaf, dalam gerakan karismatik ada orang-orang juga yang mau keren. Betul. Mau ikut-ikutan. Kok yang lain dapat, saya enggak katanya. Saya malu dong. Malu. Tiba-tiba ya keluarlah ngomonglah seperti itu. Ada aja. Ada yang seperti itu. Itu terlihat bedanya pasti, Pastor. Tapi kita nggak pernah tahu kan. Ada orang yang mendapatkan karunia untuk tahu ini bahasa roh beneran atau tidak. Ada yang dapat karunia seperti itu. Kalau nggak salah ingat, Pastor De Grandis di orang Meksiko atau Amerika, saya lupa. Dalam satu retret para imam, dia tahu itu bahasa roh beneran atau tidak. Ini bahasa roh beneran. Karena dia mendapat karunia. Dia punya karunia itu. Kalau gitu antara si A dan si B ini sama-sama mengalami, itu bahasa yang sama, Pastor? Atau akan keluarnya outputnya beda? Tergantung daerah sebenarnya. Kalau saya pelajari ya, tergantung daerahnya. Ya kalau di daerah Medan ini berarti ngomongnya agak kenceng gitu. Nada. Tapi kan bahasanya bukan bahasa Batak. Siapa tahu. Tapi kan kalau nada lebih kencang. A sama E beda. Ya kan sama beda. Nah, tapi memang beda-beda itu yang orang alami. Misalkan si A dan jadi si B. Di Indonesia misalnya, kalau saya lihat di Indonesia kurang lebih mirip-mirip. Mirip-mirip. Persis orang ketika tumbuh besar berkembang dari kecil gitu ya, dalam satu keluarga. Kalau kebiasaannya ngomong apa, bahasa apa, akan dibawa terus kan? Iya, betul. Tapi orang yang lahir di keluarga yang lain, di luar negeri, beda lagi. Seperti itu. Tapi ya pada intinya nggak ada yang tahu apa maknanya kecuali diberi karunia untuk menafsirkan itu, untuk memahami bahasa roh itu. Tapi kan itu tadi pada dasarnya prinsipnya ini adalah rahasia dia, bahasa doa, personal, doa kepada Tuhan. Iya. Tapi lantas kenapa ini dialami dalam sebuah prosesi liturgi, Pastor? Dalam artian liturgi. Belum tentu. Belum tentu. Yang retret tadi
Yang retret mahasiswi tadi, si Patty itu, dia ketika sedang berdoa, adorasi. Jadi sedang berdoa di depan sakramen Maha Kudus, tiba-tiba mengalami itu. Nah, itu tuh dia yang merasakan sendiri, Pastor, berarti ceritanya. Iya. Dia cerita sama orang. Dan mengajak tadi ke teman-temannya, akhirnya diajak ke sana. Teman-teman. Dan mereka mengalami semua. Wow, seperti berarti ini memang karunia yang terus terang di lingkungan Protestan juga bahkan membahas tentang bahasa roh ini bisa mengarah ke sentimen khusus. Karena pada akhirnya ini tentang percaya atau tidak. Ada orang yang, apalagi mungkin generasi orang tua kita yang mana itu? Apa itu? Yes, apa itu? Nggak adanya itu yang gitu-gitu. Nah, tapi Pastor punya kekhawatiran nggak sih bahwa ternyata hal-hal yang tidak umum dari yang umat biasa lakukan ini ada loh potensi mengarah ke amit-amitnya perpecahan, bahkan karena sesuatu yang sekian ratus tahun kita jalani tidak seperti itu, muncul nih hal yang mungkin berbeda gayanya. Khawatir nggak sih, Pastor? Sebenarnya enggak. Karena apa? Dalam gereja Katolik sudah ada rambu-rambunya. Jadi Bapak Uskup memberi tugas misalnya kepada saya, jaga supaya jangan terjadi perpecahan, jangan maaf. Minum dulu, Pastor. Sorry ya. Ini bukan sponsor tapi kebetulan tiap minum kita ini. Iya, betul. Iya, makasih. Kebetulan aja tutupnya oranye gitu. Gitu yang birunya lagi dicuci. Ini, iya. Emang Shopee Pay ngeluarin? Tahu lah sumbernya. Hampir gue sembur lo son. Gimana Pastor? Tadi katanya Bapak Uskup titip. Jadi ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya adalah selalu taat. Orang-orang yang ikut karismatik Katolik taat pada hierarki. Dan yang kedua, taat pada magisterium gereja. Taat pada kuasa mengajar gereja. Itu rambu-rambunya. Kalau udah mulai ngaco-ngaco, ada yang melenceng misalnya, pastornya akan mengingatkan. Berhenti. Cukup. Misalnya seperti itu. Dan di satu paroki, kalau ada imamnya berkata, kepalanya berkata, saat ini belum saatnya ada karismatik Katolik di tempat kami. Mereka harus nurut. Ngikut. Itulah puji Tuhannya dalam gereja Katolik ada hierarki yang masih didengar. Lalu yang menjaga kesatuan itu. Ketika misalkan ada yang melenceng seperti itu, apakah ada sanksi tertentu? Teguran kan diingatkan. Kalau ada yang melenceng diingatkan. Kan kadang-kadang orang mendapat wahyu pribadi dalam tanda petikan ya, wahyu pribadi yang belum tentu benar. Betul. Ngajak misalnya versi 2, kita harus berdoa setiap jam 2 malam katanya. 2 subuh berarti ya, 2 subuh. Kenapa? Karena itulah kuasa doa yang luar biasa. Tuhan akan memberikan banyak karunia, doanya akan dikabulkan. Ajaran dari mana? Di kitab suci rasanya nggak ada juga jam 2 subuh tuh. Jam 2 tuh final Euro. Kalah lagi. Masih sakit loh. Masih sakit. Oh gitu ya, pendukung yang sana itu. Pendukung yang sana. Jadi pendukung orange. Pastor, ketika berbicara tentang karismatik juga identik dengan tadi penyembuhan. Ataupun juga saya pernah lihat dan pernah mengalami juga dalam satu pertemuan, ada juga yang di tengking. Tengking itu apa? Ya nggak tahu ya, maksudnya yang sampai dengan dia tidak sadarkan diri. Bukan, maksudnya itu. Kalau tengking kan mengusir setan. Oh iya, beda lagi ya. Tengking. Iya, maksudnya entah gimana, ntar tiba-tiba orang itu mungkin punya beban berat apa gimana. Resting. Resting bukan resting ya. Kalau resting kita gulat. Smackdown dong. Gimana Mas Dar, itu kan ada hal-hal fenomena yang seperti itu juga. Jadi biasanya dalam persekutuan doa atau misalnya kebangunan rohani Katolik ada yang namanya pelayanan doa. Pelayanan doa pribadi. Dalam pelayanan doa pribadi, orang-orang datang gitu ya ke depan, didoakan. Didoakan dan beberapa orang mengalami resting. Disebutnya resting in the spirit. Istirahat di dalam roh. Istirahat di dalam roh. Jadi bukan resting on the floor, kalau itu jatuh berarti. Bisa benjol gitu kan. Bahasa Sundanya. Apalagi Versace on the floor lagu gitu ya. Seperti itu. Dan ketika orang mengalami hal itu, dia merasa sangat tenang luar biasa. Jadi seorang pastor bercerita kepada saya, dia ikut pertama kali retret seminar hidup baru dalam roh itu. Dia lagi waktu itu tugas di Sumatera Utara di Medan ya. Dia ikut itu. Dia dalam pikirannya, dalam kepalanya, nggak mungkin saya resting, nggak mungkin saya resting seperti itu. Ada penolakan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, begitu didoakan oleh suster waktu itu, yang pendoanya adalah suster, tiba-tiba dia bilang,
plus damai sekali, tenang, damai. Dia sendiri tahu terjadi sesuatu pada dirinya. Dia tahu sedang berbaring itu, dia sadar tetap. Tapi yang luar biasa dia mengalami pengalaman kedamaiannya itu. Ada juga orang yang nggak bisa resting, didoakan ketika tidak bisa disengaja. Saya juga nggak bisa. Karunia itu. Bisa. Sama kayak yang ini. Saya nggak bisa juga. Alah, memang susah aja kali. Ya, kebetulan udah baru bangun tidur gitu. Kalau resting lagi kan gue bahaya. masih lunglungan gitu kan. Siapa pastor yang kita ngobrol sama yang di Martinus yang waktu kita acara di sana itu? Pastor siapa? Yang waktu pastor kan mengalami juga. Beliau sempat bercerita, Pastor Adi. Pastor Adi juga sempat bercerita mengalami resting itu tadi sih katanya. Ya, betul. Dan sama dari awal apa ini saya nggak percaya, belum pas ngalin selesai. Gitu. Tenang, betul. Damai. Ada beberapa testimoni soalnya pastor gitu. Kadang orang ada yang sengaja dipaksa resting tanda kutip gitu ya. Gua kayaknya didorong-dorong banget deh kayaknya ada pengalaman yang begitu. Itu pun kalau dilihat YouTube banyak kan. Ada beberapa gereja yang mungkin ini kayak di film Jesus Revolution, tau nggak? Itu yang pertama kali gereja. Berat nih tontonannya besok nih. Coy, ini film ini kok tayang di bioskop. Ada Jesus Revolution. Itu pemerannya yang main The Chosen sekarang. Nah, itu tuh sama. Jadi beberapa gereja sayangnya ada yang mengkomersialisasikan hal-hal seperti itu untuk menghimpun umat. Tujuannya ya itu dia komersialisasi gereja. Resting seperti didramatisir. Betul. Ada resting yang benar didorong. Nah, itu sayangnya terjadi juga gitu. Ada. Pastor, boleh nggak kasih sedikit perbedaan antara yang memang tanda kutip resmi dari gereja Katolik dan tanda kutip yang mencoba untuk mengkomersialkan diri? Apa di Bandung ada gitu? Atau di Jakarta? Maksudnya mengkomersialisasi, ada yang memang sengaja membuat kayak tadi. Tujuannya pengen menghibur umat yang banyak aja gitu. KKR kesembuhan, KKR apapun itulah. KKR tuh Protestan. KRK ya. KRK Katolik. Ya KRK. Kalau kebangunan rohani Katolik. KRK kalau Katolik sama aja lah. Kebaktian kebangunan rohani. Oke, beda ini. Beda dikit lah, Betty. Cincai. Tapi ada pastor yang gitu-gitu. Nah, puji Tuhan di Katolik nggak ada yang seperti itu. Karena sekali lagi gereja yang menjaga. Ini nggak benar, si A nggak benar. Pembicara A, pewarta A kurang pas, maka dilarang. Oke. Belajar lagi lah seperti itu, suruh belajar lagi. Jadi nggak mungkin, walaupun dia hebat, banyak orang datang kepada dia, tapi ketika ngelihat gayanya aneh, nggak bener nih kelihatannya, dilaporkanlah ke pimpinan gereja kan. Kita larang, nggak undang lagi, nggak boleh diundang selama sekian lama. Gitu. Jadi memang dijaga. Jadi nggak boleh lah komersialisasi yang gitu. Fungsi kontrol organisasi di Katolik kan sangat jelas ya. Jelas itu dia. Pastor, kalau saya mau menanyakan ini, kalau kira-kira menurut Pastor ada nggak sih apa ya bahasanya, penolakan dari umat yang sudah menjadi seorang Katolik sejak lama bahkan, dan hal-hal ini wajar nggak sih menurut Pastor? Dan kira-kira apa sih alasan utama kenapa ada umat yang melihat gerakan harismatik ini sebagai sesuatu yang sebenarnya kayaknya bukan Katolik deh. Kenapa sih Pastor? Kira-kira pandangan Pastor seperti apa? Jadi yang namanya penolakan sampai sekarang pun ada. Untuk semua hal bahkan ya. Untuk semua hal yang baru dalam gereja pasti ada pro dan kontranya. Aduh, kami nanti dikarismatikan misalnya. Ada yang berkata seperti itu. Nggak usah seperti itu. Penolakan wajar karena apa? Kebiasaan orang. Beda. Kebiasaan udah yang tradisional. Sekian lama. Kenapa di gereja Katolik itu kan tenang katanya. Kok sekarang ada yang hingar-bingar seperti itu. Maka prinsipnya apa dalam gereja Katolik? Selama pimpinan gereja mengizinkan, berarti oke. Masih dalam koridor gereja. Dan tidak melanggar fundamental ajaran Katoliknya ya. Betul. Itu yang penting. Iya. Jadi seperti itu. Penolakan ada, karena itu aneh. Tapi Pastor merasa punya kewajiban menjelaskan nggak sih pada akhirnya, dan umat juga? Jadi diberikan penjelasan apakah gerakan karismatik Katolik ini, mengapa gaya doanya berbeda? Ada dijelaskan seperti itu. Tapi kan seperti kita tahu, walaupun penjelasan 1001 macam, ada tetap yang kita berkata itu bukan saya, ya udah. Betul. Dan karena cara berdoa kan ya, cara apa-apa. Karena itu adalah cara berdoa yang berbeda. Ya, kan personal sebenarnya ya kalau kita berdoa itu ya. Ada kalanya kita suka sendiri,
Ada kalanya kita suka berhimpun bersama-sama. Gitu ya. Betul. Dan ketika berbicara tentang perkumpulan yang karismatik ini, gitu, ini sebenarnya ya karena memang buat yang umat yang mungkin masih belum tahu, baru dengar, atau mungkin belum pernah tahu sedetail itu, yang kenapa enggak juga coba untuk berkenalan sedikit. Nah, kalau udah kenal kan tahu, minimal baru tahu. bisa memutuskan saya cocok yang mana. Jangan judgmental di awal. Betul. Kalau begitu Pastor, berkaitan dengan statement Nodi, sebenarnya generasi mana sih yang paling, saya nggak mau bilang menerima atau apa ya, yang paling cocok ternyata, oh saya cocok nih dengan gaya seperti ini. Soalnya kalau kita lihat kan biasa angkatan orang tua kita yang sudah dari kecil mereka sudah mengalami gaya konvensional. Apakah memang ini hanya cocok generasi tertentu atau bagaimana, Pastor? Kalau saya lihat tidak. Belum lama ini, beberapa bulan lalu di Paroki Paulus diadakan seminar hidup baru dalam roh. Siapa pesertanya? Yang saya dengar ada senior, para senior. Jadi mayoritas adalah senior. Luar biasa. Ini menarik ya. Dan sampai hari ini yang senior-senior itu, walaupun udah seminar hidup barunya udah selesai kan ya, aktif, rajin dalam persekutuan doa. Dan tidak hanya persekutuan doa, tapi di pelayanan rajin. Kalau itu pasti harus, biasanya ya. Anak muda pun banyak yang happy, bahagia, senang gitu. Jadi lintas generasi lah. Termasuk sekolah minggu? Yang sekolah minggu ada persekutuan doa, persekutuan doa anak-anak pun ada. Persekutuan doa anak-anak di katedral, anak-anak dan remaja. Itu juga banyak yang anak-anak yang ikut. Artinya memang ini tidak untuk menyasar tertentu, ini adalah sebuah gerakan untuk semua umat pada dasarnya. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya Pastor Hendra di Rumah Noni kali ini, kita makin membuka mata kita lebar-lebar ya. Maksudnya ada loh, maksudnya kalau pengen yang lebih semangat, terutama yang suka ngeluh nih, aduh kalau misal doa pendalaman Alkitab nggak ada firmannya katanya, gitu. Pengen coba dibakar, silakan datang ke pom bensin diisi. Bukan bakar itu dong. Bukan ya. Pastor, atau sekarang kita balik. Apa kekhawatiran Pastor Hendra dari gerakan harismatik ini, khususnya untuk umat yang akhirnya merasa nyaman dengan gaya berdoa harismatik? Karena mungkin kekhawatiran ini kalau saya coba merangkum ya, wah ternyata itu terjadi di Protestan, Pastor. Biasanya, ini biasa bukan judgmental ya teman-teman ya. Jadi dalam artian siapapun lah, ini nggak harus di gereja. Saat kita merasa lebih tahu, kecenderungannya kita jadi so tahu kecenderungannya. Dan ini untuk semua hal. Dan sombong. Ngerasa saya lebih tahu, maka saya merasa lebih pantas. Outputnya adalah kadang kita jadi menggurui, merasa di tempat gue yang benar gitu. Nah, ini terjadi di semua hal. Gereja Protestan pun mungkin ada. Pastor khawatir akan hal-hal seperti itu nggak sih pada akhirnya? Jadi selama ikut koridor, selama masih ada di persekutuan doa itu ada moderatornya yang pasti adalah imam gitu ya, tenang, nggak takut, karena mereka akan terus-menerus diingatkan. Tidak cukup hanya persekutuan doa, tidak cukup hanya ikut doa syafaat bersama dengan teman-teman persekutuan doa, tapi harus ekaristi, jangan pernah lupa. Terima sakramen, jangan pernah lupa. Dan itu diingatkan. Jadi selama ada pastor moderatornya, perannya menjadi sangat vital, termasuk mengingatkan saat berbaur kembali bersama umat, siapapun itu. Pokoknya jangan sampai persekutuan doa ini, gerakan karismatik ini, orang-orangnya eksklusif sendiri. Jangan sampai. Harus terus bergabung, berbaur. Dan terutama juga jangan tinggalkan ekaristi yang utamanya ini. Penting. Dan sakramen-sakramen lain. Betul sekali. Berarti kita rubah nih, tadi kan dari POV umat, sekarang POV pastor. Kira-kira kalau sekarang kita balik nih, apakah semua pastor yang akhirnya untuk melayani di lingkungan umat yang gerakan harismatik itu sudah welcome, sudah mengerti atau sudah paham dengan statement tadi dari awal kita obrol? Lalu edukasinya juga sudah cukupkah gitu? Ketika gereja Paus berkata, gerakan karismatik adalah gerakan gereja yang diterima di mana-mana. Ketika Bapak Uskup di satu keuskupan berkata, ya itu adalah gerakan yang diakui di keuskupan ini. Pastor-pastor yang bekerja dan melayani di satu tempat harus ikut. Kalau belum tahu,
harus belajar. Cari tahu. Cari tahu. Oke. Itu. Kalau Jadi jangan tidak menutup. suka gimana? Kalau tidak suka, dia tidak boleh berkata saya mau tutup misalnya. Itu kan Iya, berarti iya, melebihi melawan. paus kalau itu. Tapi kalau untuk tidak, maksudnya kan ada suka dan tidak suka, kita Iya. nggak bisa Iya, ngomong iya, dong. iya. Kalau tidak suka, seorang imam yang kurang suka pada gerakan karismatik, ya udah biarin aja. Tidak usah ikut terlibat. Oke, tapi tidak Tapi mengganggu tetap juga. tahu apa yang sedang terjadi, biarkan dia berkembang. Nah, di satu tempat kan, biasanya di satu paroki kan ada beberapa pastor kan ya, Iya. ada beberapa pastor. Kalau dia yang nggak suka, serahkanlah pada Yang pastor suka. rekannya, Oke. gitu. Seperti itu. Iya, karena itu dia pada dasarnya sesuatu hal yang baru. Apabila datang ke seseorang yang sudah punya konsep pemikiran Iya. lama, itu mungkin butuh proses Iya. Butuh untuk waktu. bisa mengerti, atau mungkin nggak apa-apa kalaupun tidak setuju ya, tapi jangan jadi saling ini Betul. mengganggu pada akhirnya. Betul. Oh, Jadi tetap harus terima. iya, karena ini Karena dari Paus gereja. sendiri sudah mengatakan Iya. it's Dari okay, gereja. jalan. Iya, iya, iya. Oh. Dan Betul. kalau berbicara tentang perayaan Ekaristi tetap berjalan seperti biasa, tidak saling mengganggu nih Nah. kegiatannya ya, dan juga yang belum kita dapat aja nanti satu misa di gereja atau paroki tertentu yang memang beda apa namanya? Beda gaya nih ini Beda kayaknya. gaya. Mungkin ke depan siapa tahu akan ada seperti itu, Iya. kita nggak pernah tahu. Kalau Iya, saya iya. sendiri sih ada satu komunitas yang perayaan Ekaristi gaya karismatik, Oke. rutin ada. setiap Sabtu sore. Ekaristinya? Perayaan Ekaristi bergaya musiknya ya karismatik, dan itu direstui oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup sendiri pernah misa di tempat itu. Di gereja mana? hadir. Gitu, bukan di gereja komunitas. Oh, komunitas. Tempatnya berarti pindah-pindah kalau komunitas gitu. Di satu Seperti- tempat. Oh, satu tempat. Kalau saya menyebut satu tempat berarti saya promosi komunitas Oh, iya, itu iya, ya. iya. Oh, jangan. Nah, itu dia. Nggak, saya pikir maksudnya dari rumah umat ke rumah Oh, umat. enggak, bukan, gitu. bukan. Oh, bukan. Memang tempatnya udah ada. Bisa. Oh, tempatnya udah ada. Gitu. Oh, oke, Bukannya oke. Ekaristi itu harus di gereja Katolik. Kalau setahu enggak ya? Salah ya? Nggak tahu. Tergantung kebutuhan. Oh, Paling pas afdol gereja. di gereja Oke. untuk Tapi ada event-event tertentu, saat-saat tertentu bisa di luar gereja. Oke. Tapi Oh, harus di ini saya tempat baru yang tahu. pantas. Oh, oke, tempatnya oke. harus proper. Tempatnya Iya, harus pantas. tetaplah. gitu. Ya kan kalau kayaknya sih kalau kayak di BSA juga kan suka ada misa nih di Nah, atas. itu dia. Gitu Iya, kan, Iya, bukan iya, itu iya. ya. proper layak. Proper gitu ya. lah ya, Layak. bukan yang cuma sekedar gelar tiket. Bahkan lu di rumah juga mau misa pemberkatan apa Nah, 7 hari, itu dia. 40 hari Iya. bisa Boleh. kan. Walaupun tempat sangat sempit kan di rumah. Iya, Tetapi seperti itu. maksudnya itu kan khusus ada tujuannya nih. Tujuan Iya. dalam artian pelayanan khusus gitu. Tapi kalau saya pikir tadinya kalau untuk umat Katolik Benar-benar Ekaristi. Ekaristi gitu. itu harus di gereja. Tadinya saya pikir seperti itu. Ternyata bisa. Bisa ada komunitas Bisa juga. komunitas. Iya. Oh, Bagaimana semakin tertarik Anda masuk Katolik? kaget saya. Ujungnya nanyanya gitu. Soalnya kalau Sony itu adorasinya senengnya di depan Bunda Maria kan, di Oke. katedral. Basilika. Gitu ya. Wah. Langsung. Nah ini Basilika nih, Santo ini dia Petrus. sifat sombong yang kita hindari nih seperti ini. Ya jadi Sony itu udah lama menerima karunia kesombongan tuh udah lama. Oh gitu ya. Ya, dari lahir. Oh gitu ya. Itu yang harus ditengking itu. Ya. Kita tengking, kita resting. Bukan resting. Wrestling. Mas Nur, kalau gitu sekarang saat umat nih punya keterbatasan mencari informasi tentang gerakan Iya. ini, kira-kira umat bisa mencari taunya di level paroki kah, atau boleh langsung kalau pengen berdiskusi, Iya, iya, berdialog itu bisa kemana ya? Di paroki-paroki tanya ke pastornya pasti bisa. Di Keuskupan Bandung kalau nggak salah hampir di semua paroki sudah ada komunitas Persekutuan Doa Karismatik Katolik ini. Hampir di semua Bisa, paroki. iya, bisa oke. tanya apa yang harus dilakukan, Iya. misalnya Pengen kalau mau datang dong. datang, Bahkan ingin tahu tentang ingin tahu, duduk manis di situ, iya. ngelihat Mengalami. orang lain tepuk tangan, nyanyi-nyanyi tepuk tangan, dia masih lihat kiri kanan, Iya, lihat ya nggak kiri, apa-apa nggak karena apa-apa. proses. Nggak Kalau apa-apa. memang ingin mencari tahu ujungnya apa ya kita kembalikan. Iya, Mau ternyata dia saya nyamannya dengan cara yang hening, maka iya, kalau ternyata betul. saya nyamani menemukan Iya. Tuhan melalui doa seperti ini ya, monggo. Betul, betul. Jadi ini adalah pilihan Bapak Ibu, bukan sebuah kewajiban atau bahkan perubahan. No, itu Iya, jauh iya, banget iya. kalau ngomong perubahan Jauh, ya. jauh. Bukan, Karena ini bukan. adalah pilihan yang bisa Anda ambil ataupun juga tidak. Iya. Tapi kalau memang Anda tidak kenal, kenalan dulu dong, jangan langsung judge. Nah, Iya, seperti itulah. Kalau betul, masih ingat, kalau masih ingat ketika dua orang murid Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 itu, dalam Yohanes
pasal 1. 2 orang murid Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, itulah anak domba, lihatlah anak domba Allah. 2 orang kan ikut. Guru tanya, mau tahu, tapi malu-malu mungkin 2 murid itu bertanya, Guru di mana engkau tinggal? Yesus hanya berkata, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Dan pada malam itu dikatakan mereka tinggal bersama Yesus. Seperti itu. Jadi kalau orang mau tahu, mari dan lihatlah. Rasakan dulu, alami. Kalau merasa oke, lanjut terus. Merasa kurang serak, tidak jadi soal. Seperti itu. Karena kita tetap dalam sebuah koridor gereja Katolik yang satu, Katolik dan Apostolik. Maksudnya hindarilah kesan-kesan bahwa malah membuat sekat diri kita sendiri yang bikin gitu. Secara nggak sadar kita menjudgment saudara kita gini, saudara kita gini. Loh kok kita yang bikin sekat? Padahal ya jangan. Gitu. Jangan merasa hebat lah. Kalau dulu kalau dulu pas awal-awal gerakan karismatik Katolik, orang-orang karismatik Katoliknya dicap, merasa sok hebat katanya, karena tiba-tiba doanya kenceng gitu ya, kenceng itu durasinya gitu, durasinya kenceng. Firman Tuhannya, baca Alkitabnya kenceng, merasa wah saya lebih unggul, lebih bagus. Dulu ada kesan seperti itu, sekarang udah nggak ada. Ya, dan orang jauh lebih welcome mungkin kalau zaman sekarang. Sekali lagi cari informasinya supaya kita paham dan kita tidak judgmental ke saudara kita sendiri. Dan yang pastinya ini baru singkat ya obrolannya Bapak Ibu dan teman-teman semua yang menyaksikan Rumah Noni, tapi semoga bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah memperluas juga pandangan kita tentang karismatik. Kalau saya mungkin sekali-kali bisa datang, soalnya kan lagu-lagunya saya kenal. Betul. Saya juga bisa datang. Waktu itu kita pernah datang. Oh iya, kita pernah datang. Lagu-lagunya familiar sekali. Saya tahu dari zaman saya sekolah minggu. Betul. Bagian Raja Wali kan di bawah kepala saya, Bu. Udah itu doang. Sama ratakan tanah bergelombang. Gini ya, sambil nyanyi gini ya. Ku rasa bahagia. Yang kita nyanyiin jadul semua tahu. Emang kita setua itu Pak Surendra, terima kasih. Salam untuk umat yang dilayani oleh Pak Surendra juga di parokinya. Terima kasih Bapak Ibu dan umat sekalian sudah menyaksikan Rumah Noni episode kali ini, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.